Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi Ta'limul Muta'alim. Namun sebelum kita mulai, ayo kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita mulai. Hari ini kita akan belajar Faslun fit Tawakkuli. Yang kemarin sama sudah berikan makna pegon di kitabnya masing-masing. Nah, apa artinya Faslun fit Tawakkuli ini? Nah, artinya adalah fasal atau bab yang menjelaskan tentang tawakal atau berserah diri. Nah, apa saja yang ada pada bab atau fasal ini keterangannya? Nah, kita bahas. Yang pertama adalah pelajar dalam mencari ilmu tidak boleh berniat agar nanti mudah mendapatkan rezeki atau harta. Jadi zaman kalau niat belajar, niat bersekolah, tidak boleh niat nanti agar mendapat pekerjaan yang layak, tidak boleh niat untuk mendapatkan harta. Jadi harus niat lillahi ta'ala, niat untuk mencari ridho Allah. Jadi tidak boleh ada niat-niat yang lain, apalagi sama niat karena hanya ingin mencari uang saku. Tak sekolah ben untuk apa ben disangoni ibu disangoni bapak nah itu tidak boleh, sangat rugi sekali. Karena pahala mencari ilmu itu lebih banyak, lebih besar daripada hanya sekedar harta atau rezeki. Jadi harus ditata niatnya, tidak boleh niat karena dunia. Yang kedua, anak-anak, ada hadis di taklim, itu ada hadis Nabi tentang jaminan bagi orang yang mencari ilmu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu ta'ala himmahu warzaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya atau cita-citanya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi zaman kalau mempelajari agama Allah, mencari ilmu Allah, baik itu ilmu fikih, ilmu tauhid, tasawuf dan sebagainya, maka sampean akan dicukupi kebutuhannya. Jadi jangan khawatir, tanpa sampean itu niat mencari rezeki, akan diberi rezeki ketika sampean itu mempelajari agama Allah. Bahkan dengan jalannya tidak disangka-sangka, moro-moro ada. Jadi entah dikasih, entah mendapat dari jalan yang lain, dipermudah jalannya, itu banyak jalannya yang tidak disangka-sangka. Nah, selanjutnya, orang yang dalam hatinya terpengaruh urusan rezeki atau harta, maka akan sulit mencapai budi yang luhur atau kemuliaan. Jadi ibarat air, kalau sudah keruh, tiap hari itu dikotori terus, maka akan sulit untuk didiami ikan. Ikannya akan sulit hidup di situ karena terkotori, tercemari. Jadi sama kayak pikiran sampean, kalau sudah misalkan hanya karena dunia, maka akan sulit dimasuki ilmu-ilmu, sulit mendapatkan ilmu atau kemuliaan. Selanjutnya, nah, kalau mencari ilmu harus berani bersusah payah. Semakin bersusah payah, maka akan semakin banyak ilmu yang didapatkan. Nah, ada keterangan bismillahirrahmanirrahim, la tarum ilman wa tajruka ta'ab, yang artinya ilmu tidak akan diperoleh tanpa adanya pengorbanan. Nah, maksudnya apa pengorbanan? Maksudnya adalah bersusah payah, dengan keras belajar. Semakin banyak atau susah payah belajar, maka akan semakin banyak ilmu yang didapatkan. Jadi saya yakin, setiap anak yang misalkan ranking 1 di kelasnya masing-masing, pasti dia itu yang paling banyak susahnya, yang paling usahanya maksimal dalam belajar. Jadi semakin banyak usaha untuk belajar, maka semakin banyak ilmu yang didapatkan. Zaman kalau coba saja kalau pengen dapat ranking 1, zaman terus belajar terus sampai capek, sampai lelah, semakin capek nanti zaman akan semakin dapat ilmu yang banyak. Terus barang siapa yang bisa sabar dari segala kesulitan mencari ilmu,
maka ia akan mendapatkan banyak ilmu melebihi kenikmatan dunia. Jadi dalam taklim dijelaskan ngoten nih. Jadi kalau sama bisa bersabar dari cobaan nih. Ada 3 cobaan dalam mencari ilmu itu, yaitu harta, kayak tadi saya jelaskan di awal nih, tahta, kemudian wanita. Jadi kalau 3 itu sudah mengincar seorang, maka kebanyakan itu akan berhenti dalam menuntut ilmu. Nah, jadi sampean harus nanti kalau sudah dewasa jangan sampai terpengaruh 3 hal itu nih, dijaga baik-baik. Tetap menuntut ilmu sampai kapanpun. Terus kemudian nah ini nih, diperjelas lagi oleh hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya carilah ilmu dari buayan hingga liang kubur. Jadi dari mulai dilahirkan sampean itu punya kewajiban mencari ilmu hingga nanti ke liang kubur hingga meninggal. Jadi kapanpun dimanapun harus niat untuk mencari ilmu. Terima kasih anak-anak. Kita baca alhamdulillah bersama-sama nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.